Selamat pagi, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh dan percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Albert Sango. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih untuk pagi ini. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam sudah kami nikmati. Pagi ini, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami ingin dibekali oleh bagian firman-Mu. Maka kami mohon, berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu. Demi nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami siap untuk mendengar dan mempelajari serta mempraktekkan bagian firman Tuhan. Amin. Selamat pagi semua pendengar Radio Cakrawala dimanapun saudara berada. Kami mengucapkan selamat bertemu dan selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berjumpa lagi saya dengan Mayor Albert Sango mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji memuliakan nama-Mu sebab pada pagi hari ini kami diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan untuk menikmati hari ini. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami percaya dapat menguatkan iman rohani percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini tanggal 13 Agustus 2020, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, Yesaya 44 ayat 1-8. Yesaya 44 ayat 1-8, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan satu-satunya Allah, tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, dan yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari diri dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain tidak ada kukenal. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kepunyaan Allah itulah yang menjadi topik atau judul renungan kita pada pagi hari ini. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menulis pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Ayat yang kelima.
Semua orang mungkin setuju dengan pernyataan saya bahwa sebagai orang percaya kepada Tuhan, hidup yang kita jalani bukanlah hidup yang selalu mengalami ketenangan, tetapi ada waktu di mana kita harus diperhadapkan dengan suatu kehidupan yang sulit. Persoalan-persoalan pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan terkadang kita juga menjadi putus asa, hilang pengharapan karena persoalan hidup yang kita alami. Hal yang sama juga pasti dialami oleh bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mereka juga tidak selalu ada di zona nyaman, dan pembacaan kita hari ini jelas kita memahami bahwa mereka ada dalam suatu tempat pembuangan, tempat yang tidak nyaman bagi mereka, dan justru di tempat yang tidak nyaman bagi mereka, di situ Tuhan menunjukkan kasih setianya bagi bangsa itu. Dan ayat perenungan kita hari ini adalah bukti kasih setia Tuhan bagi bangsa Israel itu, bahwa mereka adalah kepunyaan Tuhan. Pernah kita berpikir bahwa dalam kesulitan, persoalan hidup yang kita alami, maka disitulah Tuhan menunjukkan pertolongannya, kasih setianya, dan bukankah ini membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa dan Ia memiliki hidup kita? Kepunyaan Allah itu artinya kita berada di bawah penguasaan dan pemeliharaan Allah. Ia memberi pemahaman bahwa setiap orang percaya yang berada di bawah penguasaan dan pemeliharaan Allah, maka satu hidupnya dilindungi Allah. Artinya tidak ada satu persoalan pun dalam hidup kita yang tidak diketahui oleh Allah. Dan pada waktu kita diperhadapkan dengan persoalan itu, maka Allah akan menjaga dan memberikan kemenangan bagi kita. Yang kedua, hidupnya dijamin Allah. Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup kita selalu dalam ketenangan, tetapi Allah menjamin kemenangan, memberikan solusi bagi setiap umatnya yang setia di dalam menghadapi tantangan, dalam 1 Korintus 13. Yang ketiga, hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan Allah. Tidak satu bagian pun dalam hidup kita yang tidak dikenal Allah, dan tidak ada satu masalah pun yang tidak diketahui Allah. Ini mengajar kita bahwa kita tidak perlu khawatir, takut dalam menjalani apapun dalam hidup ini, karena kita adalah milik atau kepunyaan Allah sendiri. Bukankah burung-burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepala pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dalam Lukas 12 ayat 6 dan 7. Bagian kita adalah melakukan kehendak Allah, dan bagian Allah adalah mengurus kita. Karena itu seharusnya tidak perlu kita merasa takut pada apapun juga yang kita hadapi dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita melakukan seluruh aktivitas kegiatan kita. Amin. Demikian bagian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Mayor Albert Sango, Opsir Korps 2 Palu. Sahabat Cakrawala, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah diberitakan hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami sekalian. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini boleh terus menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk semua sahabat Cakrawala di mana saja berada, baik yang mendengarkan siaran kami melalui gelombang 89,2 FM, atau sahabat Cakrawala yang juga mendengarkan melalui siaran streaming, atau mereka juga yang menyaksikan khotbah ini dari YouTube kami. Kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus bersama-sama dengan sahabat Cakrawala. Ketika hari ini kami akan beraktivitas,
kami memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan berlaku atas kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi nama Yesus Tuhan kami yang menyertai kami berdoa. Amin. Bintang-bintang di angkasa, semua milikmu. Hormat, kuasa, kemuliaan, semua milikmu. Alam semesta dan isinya, semua milikmu. Segala berkat yang ku terima, semua milikmu. Suka duka ku alami, badai pencobaan silih berganti, semuanya mengajarku apa artinya mencintai Engkau sepenuh hatiku. Aku milikmu, selamanya milikku. Tubuh jiwa rohku telah kuserahkan. Aku milikmu, selamanya milikku. Pakai aku Tuhan, segenap hidupku bagi kerajaan-Mu. Bintang-bintang di angkasa, semua milikmu. Hormat, kuasa, kemuliaan, semua milikmu. Alam semesta dan isinya, semua milikmu. Segala berkat yang ku terima, semua milikmu. Suka duka ku alami, badai pencobaan silih berganti, semuanya mengajarku apa artinya mencintai Engkau sepenuh hatiku. Selamanya milikmu. Tubuh jiwa rohku telah kuserahkan. Aku milikmu, selamanya milikmu. Pakai aku Tuhan, segenap hidupku bagi kerajaan-Mu. Aku milikmu, selamanya milikmu. Tubuh jiwa rohku telah kuserahkan. Aku milikmu, selamanya milikmu. Pakai aku Tuhan, segenap hidupku bagi kerajaan-Mu. Pakai aku Tuhan, segenap hidupku bagi kerajaan-Mu.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.